Siap, mohon izin Yang Mulia, singkat saja Yang Mulia. Silakan. Pertanyaan untuk saksi Bapak Andi Batara Lifu Yang Mulia. Setelah nama-nama calon penjabat-penjabat daerah tadi diusulkan, tadi Bapak saksi menyebutkan akan dilakukan identifikasi dan penelusuran rekam jejak terhadap setiap calon-calon pejabat daerah tersebut. Pertanyaannya, badan dan atau lembaga manakah yang secara aktif melakukan identifikasi dan penelusuran rekam jejak dimaksud? Kemudian apa bentuk-bentuk dari hasil identifikasi dan penelusuran rekam jejak dimaksud? Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Dilanjutkan terakhir Yang Mulia oleh rekan saya. Terima kasih Yang Mulia. Izin Yang Mulia, saya sedikit memberikan penjelasan yang ada kaitannya dengan pertanyaan saya. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada saksi Raden Gani Muhammad, PJ Wali Kota Bekasi. Bahwa pengaturan dalam hal mengisi kekosongan pejabat kepala daerah telah diatur oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, yang mana substansi norma pasal 201 ayat 9, 10, 11 justru telah memberikan jaminan kepastian hukum dalam hal pengisian pejabat kepala daerah yang kosong. Hal ini dalam rangka tetap terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ya, pertanyaannya Pak Ibu. Sedikit. Pemohon mendalilkan bahwa pemilihan PJ kepala daerah seakan sebagai pintu politik untuk nepotisme dalam penyelenggaraan pemilu. Sehingga pertanyaan saya, apakah dalam mengisi kekosongan pejabat kepala daerah di wilayah Kota Bekasi telah melalui berbasis aspirasi yang menganut pola yang telah diatur Permendagri nomor 4 tahun 2023, ataukah bagaimana? Ataukah ada titipan yang berpotensi adanya dikte atau intervensi politik oleh kelompok tertentu sehingga memungkinkan gejolak dari pihak tertentu yang keberatan? Kemudian apakah telah menganut mekanisme seleksi yang baku, yang standar, yang sejalan dengan Permendagri nomor 4 tahun 2003? Mohon saudara saksi bisa jelaskan. Terima kasih Yang Mulia. Cukup ya. Dari pemohon satu. Ada majelis. Silakan. Terima kasih. Saya pertanyaan untuk Pak Doli Kurnia. Setahu kami beliau adalah ketua Komisi 2 DPR RI ya Pak Doli ya. Dalam catatan dan pantauan kami, Bapak termasuk saksi termasuk yang mengkritik kebijakan adanya penjabat kepala daerah yang diduga ada keberpihakan atau tidak netral, juga terkait dengan integritas dan kapasitas dari penjabat yang ditunjuk. Nah, kami kebetulan pemohon satu dalam pembuktian itu ada satu video, yaitu terkait dengan Gubernur DKI Jakarta yang ikut membagi bansos dengan bergambar pasangan nomor urut 2. Warna apa? Warna yang identik dengan pasangan nomor urut 2. Saya, ya ini videonya, foto ya, foto. Nah, ini adalah salah satu bukti yang kami ajukan dalam persidangan ini. Nah, P137 ya, P137. Nah, saya ingin tahu apakah ada mekanisme atau semacam kontrol yang dibuat atau dibentuk oleh Komisi 2 terkait dengan penjabat kepala daerah. Itu satu. Pertanyaan untuk Pak Doli. Kemudian pertanyaan kedua untuk Pak Gani dan Pak Andi Batara Lifu. Hari ini Bapak berdua adalah pejabat eselon di Kementerian Dalam Negeri. Apakah sedang menjalankan tugas atau sebagai apa? Hadir sebagai saksi pihak terkait, karena kami yakin kalau seandainya pemohon 1 dan 2 yang minta belum tentu bisa hadir di sini. Terima kasih majelis. Cukup, yang lain ada? Ya, ada Yang Mulia. Ditujukan kepada Saksi Raden Gani, PJ Wali Kota Bekasi. Saksi, ini berita sangat viral awal Januari 2004.
viral VJ Bekasi pamer jersey 02. Kemudian bersama Kepala Satpol PP Kota Bekasi, pimpinan BJB Kota Bekasi, dan 10 camat sekota Bekasi. Itu viral. Fotonya lengkap di media pada awal Januari, tanggal 9 Januari 2024. Kemudian Bawaslu menyatakan akan memanggil saudara. Bagaimana? Apakah saudara pernah dipanggil Bawaslu Jawa Barat? Kemudian juga perlu dijelaskan peristiwa di stadion Candrabaga ini. Ya, kira-kira itu. Kemudian selain tadi sudah disampaikan bukti P137 Gubernur DKI bagi bansos warna biru, juga ini pertanyaan untuk saudara Doli Kurnia. Selain daripada PJ Wali Kota Bekasi yang saya ceritakan tadi, pamer jersey 02, jadi yang mulia, Andi Gani itu main sepak bola bareng, jersey-nya 02 semua. Di Bekasi ada camat, ada apa, nanti kita bisa tunjukkan. Juga ada Wali Kota Bengkulu yang dinyatakan tidak melakukan netralitasnya. Sebentar Pak Wakil Kamal. Ada pihak MK nggak bisa diklik di situ, dimasukkan di Google, ada nggak bisa ditayangkan biar kelihatan nanti gimana? Apa ada bisa tayang langsung nggak yang punya akses langsung ke ke layar? Viral. Ya, biar dilihat. Bisa langsung ke layar nggak? Viral. Nanti biar direspon oleh beliau. Lalu diketik di di Google itu. PJ Wali Kota Bekasi pakai 02. Ada gambarnya? Ya, kabel. Iya. Udah. Ada fotonya. Yang ada fotonya. Udah. Yang ada bola. Coba. Kalau di meja hakim udah kelihatan ini. Ada yang mulia. Di situ bisa nggak? Bisa nggak internetnya jalan? Enggak viral. Ada, coba tunjukin. Tempo. Itu yang mulia. Nomor 2 semua. Wali kota ada ya? Pak Wali kota yang mana? Tuh. Ini jadi bukti kan, Pak Wakil Kamal? Jadi bukti. Ada bukti tambahan. Akan dijadikan bukti tambahan yang mulia. Lanjut. Jadi ada ditutup. Jadi ada gambar beliau dan 10 camat serta kepala Satpol PP. Saya kira kita lanjutkan selanjutnya kepada pertanyaan berikutnya kepada saudara Doli Kurnia. Selain Wali Kota Bekasi yang kemudian melakukan hal-hal yang melanggar netralitas sebagai pegawai negeri sipil dan sebagai pejabat PJ Wali Kota, juga ada Wali Kota Bengkulu yang tidak netral kemudian dikasih hukuman sedang oleh KASN. Selain itu, dalam konferensi pers Komnas HAM menyatakan banyak ASN termasuk PJ kepala daerah yang tidak netral. Salah satu contohnya adalah kata Komnas HAM itu adalah PJ Gubernur Kalbar minta warga pilih capres yang pro IKN. Ini bisa dilihat tanggal 30 Januari 2024 juga. Kemudian ini lanjutnya juga diterangkan oleh Ketua Komnas HAM, ada arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun kepada jajarannya untuk memilih 02. Ini apa yang disampaikan oleh Komnas HAM. Di samping juga yang mulia,
ada sebagaimana telah menjadi diskusi kita tadi, ada PJ Gubernur Jawa Tengah yang juga menjemput pasangan calon Prabowo nomor urut 2 pada waktu saat kampanye. Ini adalah hal yang viral. Jadi banyak kami sesungguhnya menemukan, tapi yang viral yang di masyarakat yang kita contohkan. Pertanyaannya kepada Komisi 2 DPR adalah, apa pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap para penjabat gubernur atau wali kota maupun bupati? Saya kira itu cukup, Yang Mulia. Cukup. Ada tambahan. Ini saya tujukan pada teman-teman yang memang punya otoritas untuk ini. Gubernur Ali Mazi dan Gubernur Maluku Utara menolak melantik pejabat-pejabat yang diusulkan oleh pemerintah pusat. Dan penolakan itu didasarkan pada alasan bahwa mereka bukan calon-calon yang diusulkan oleh gubernur, terutama bupati. Dan ini juga terkonfirmasi oleh Komisi 2 yang melakukan kritik penunjukan PJ kepala daerah. Bahkan disebutkan dalam judulnya itu ada yang tunjukkan posisi politik. Saya tidak mau sebut itu transaksi politik. Bagaimana menjelaskan itu kalau memang prosesnya itu dilakukan secara accountable? Itu bagian yang pertama. Khusus di Bekasi, saya ingin bertanya, karena yang hadir penjabat dari Bekasi, apakah Presiden Jokowi pernah ke Bekasi? Dan apakah kepergian Presiden Jokowi ke Bekasi dalam rangka kunjungan kerja disertai juga bantuan sosial untuk membagi-bagi bansos? Terus yang juga lainnya, mau memohon konfirmasi, ini dalam kaitannya dengan proses pemilihan komisioner di KPU dan di Bawaslu. Beredar di masyarakat satu informasi yang mengkonfirmasi bahwa orang-orang yang akan dipilih itu sudah beredar di pusat, di masyarakat 1-2 hari sebelum pengumuman mereka. Saya pakai inisial saja, Pak Ketua, supaya tidak enak ini. HA itu direkomendasi oleh Ansor dan Gerindra. IH oleh Nasdem, BEI oleh Nasdem, Agus Melas oleh PDI. Ada nama-nama seperti itu. Begitupun di Bawaslu. Tapi sebenarnya tadi kan saya tidak menjelaskan soal rekrutmen. Nah, pertanyaan saya ini soal yang berkaitan dengan independensi dari penyelenggara pemilu. Ya, tapi saksi mengatakan perekrutan untuk kepala daerah, pejabat sebenarnya. Dan itu sekarang saya mengajukan pertanyaan Ya, untuk nanti ini. Karena ini silakan tidak saksi dijelaskan, padahal ini sungguh penting, Pak Ketua. Ya, silakan nanti saksi jawab Bapak sepanjangnya. Jadi saya lanjutkan, ini penutupnya. Silakan. Jadi ada berbagai informasi yang mengkonfirmasi bahwa orang-orang ini nama-namanya sudah beredar di luar sebelum dinyatakan oleh Komisi 2. Dan yang paling menarik adalah ada pengaduan dari masyarakat sipil mengenai verifikasi faktual terhadap anggota peserta pemilu yang pernah ada di Komisi 2. Pertanyaannya adalah, apakah kami hasil menghadirkan saksi ini dalam konteks pejabat kepala daerah. Ya, tadi. Bukan kami menyeleksi ingin komisioner membuktikan, KPU. Pak Ketua, Tapi pertanyaannya ada tidak pelanggaran relevan. terhadap prinsip-prinsip Ya, nanti penyelenggaraan biar- pemilu. Sudah cukup. Saya dipotong tadi, kasih Ya. waktu saya 1 menit. Biar nanti saksi sebisanya dia jawab. tidak- Karena tadi tidak- memang core-nya yang dijelaskan adalah soal Ya, tapi- memang tupoksinya termasuk pansel. Dan Tapi- dalil kami juga mengatakan Ya itu. sudah cukup. Yang 1 menit tadi apa? Ya, mohon maaf Pak Ketua. Jadi ada civil society yang menekuni soal pemilu bersih, pernah melaporkan kepada Komisi 2 adanya pelanggaran tahapan proses verifikasi faktual yang diduga dilakukan oleh komisioner-komisioner KPU terhadap anggota komisioner KPU di provinsi. Ya. Dan pada saat itu rapatnya yang tadinya terbuka dibuat menjadi tertutup. Pertanyaannya kami adalah, apakah kita bisa mendapatkan hasil itu?
dan bagaimana proses terhadap Yang Mulia, kami ingin konfirmasi kepada Pak Bambang. saya belum selesai. Enggak, ini supaya jangan saya belum selesai. jadi sesat informasi ini. No, ini saya belum selesai. Dalam Sudah. dalil itu mendalilkan Saya belum Presiden Jokowi selesai. yang mengatur. Sekarang sudah berbalik lagi narasi seolah-olah dari partai politik. Mungkin bisa No, dikonfirmasi. ini ada dua pertanyaan. Sudah, kalau mau bicara semua, keluar saja di luar, berdua. Pak Ketua, saya belum selesai. Iya, Setelah itu nanti saya akan keluar kalau saya selesai. Tapi tinggal 1 menit tadi sudah titik Karena belum? saya diganggu oleh Iya. pengganggu. Tapi gangguannya tinggal terakhir, Pak, Oke, titik terakhir kalau tadi. gitu Pak Ketua 30 detik. Jadi pertanyaannya adalah apakah kami bisa mendapatkan konfirmasi terhadap hasil rapat yang tadinya terbuka dibikin tertutup? Ya, Terima kasih. baik. Lagi Pak Ketua. Saya. Silakan. Oke. Kepada saksi Doli dan Suprianto, saya tanya fakta ringan ini ya. Itu mengenai penjabat itu, penunjukan penjabat itu boleh tahu rancangan undang-undangnya itu usul dari mana? Apakah DPR ataukah pemerintah? Itu satu. Kemudian waktu pengesahan soal penjabat itu, di mana penjabat itu cuma ditunjuk saja, itu ada nggak fraksi yang keberatan pada waktu itu? Kemudian juga ada nggak pada waktu itu pembicaraan atau diskusi yang mengatakan pilihan bahwa jangan dipilih diangkat semua, tapi juga diperpanjang masa jabatan atau pemilihan dengan DPRD dan lain sebagainya. Kemudian yang soal PJ Heru tadi, ada nggak perbincangan atau tindakan DPR atau barangkali yang Bapak ketahui di DPRD untuk katakanlah menegur atau mengambil tindakan karena yang bersangkutan membagikan bansos dengan bungkus warna paslon tertentu. Kemudian itu saja, makasih. Ini saksi siapa? Untuk saksi siapa, Pak? Replik. Saksi Doli dan saksi Suprianto. Baik. Dari Pemohon 2, ada pertanyaan? Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami singkat saja kepada PJ Wali Kota Bekasi ya. Saya mau menanyakan bagaimana proses pengangkatan PJ yang saudara diangkat. Kemudian menurut saya bahwa dalam pengangkatan PJ ini harus melalui peraturan pemerintah ya, tetapi saat ini payung hukumnya adalah Permendagri tahun 2023. Mungkin bisa saudara jelaskan proses tahapan saudara diangkat menjadi PJ. Yang kedua, untuk yang Biro Hukum, pertanyaan saya, yang para bupati yang pernah menjadi pejabat ya, menjadi bupati, dari pantauan saudara, berapa besar yang menjadi PJ yang dari partai? Terima kasih. Cukup? Lanjutkan nama rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Untuk saudara saksi PJ Wali Kota, ini berkaitan dengan netralitas Yang Mulia. Yang ingin kami tanyakan kepada saudara saksi, saudara dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dari paslon Prabowo Gibran. Yang ingin saya tanyakan, apakah saudara saksi mengetahui partai politik mana saja yang mengusung paslon Prabowo Gibran yang kemudian saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saudara saksi mengetahui apakah ada aturan terkait dengan netralitas ASN yang memperbolehkan ASN atau penjabat kepala daerah mendukung ya paslon capres cawapres yang diusung partai politik dalam sengketa Mahkamah Konstitusi?
Apakah ada aturan yang mengatur demikian sehingga saudara diperkenankan untuk hadir dalam persidangan sengketa PHPU ini? Apa lagi? Cukup. Ya, untuk saksi Pak Doli yang mulia, kami ingin tanyakan terkait dengan saksi Pak Doli. Pertanyaan kami, apakah saudara saksi mengetahui bahwa dalam perubahan PKPU, apakah itu dibutuhkan konsultasi terhadap DPR, khususnya Komisi 2? Dengan DPR. Dengan DPR yang mulia, ya, khususnya Komisi 2. Apakah saudara mengetahui terkait dengan hal tersebut, dan apakah PKPU 23 itu sudah melalui proses konsultasi di DPR atau belum? Mohon maaf, nomor 19, perubahan nomor 19 kepada PKPU nomor 23. Demikian yang mulia. Baik, masih ada? Dari termohon? Cukup. Bawaslu? Dari Prof. ini?